Selanjutnya, setelah menyusun laporan keuangan, yaitu laporan income statement, retained earnings statement, and statement of financial position, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Kita tambah sheet-nya, kita beri nama jurnal closing journal. Kita menggunakan format jurnal umum, jadi kita ambil formatnya dari Journal saja. Nanti kita edit. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Grafnya, debitnya, kreditnya. Saran. Explanation, ref, debit kreditnya kita delete. Tanggalnya juga kita delete. Nah. Untuk jurnal penutup, halamannya atau page-nya dengan yaitu JU3 tahun 2021 bulan Oktober. Yang pertama, jurnal penutup itu dibuat untuk menutup akun-akun nominal setiap akhir periode atau setelah menyusun laporan keuangan. Akun-akun yang ditutup itu pertama yaitu akun pendapatan atau service revenue pada tanggal 31 dengan cara service revenue dicatat pada posisi sebaliknya. Jika service revenue bersaldo normal di kredit, maka di jurnal penutup dicatat pada posisi debit. Itu bernama service revenue dengan kode akun 400 di debit. Lihat dari sini, debit yaitu sebesar $9.900. Pada akun income summary. Income summary dengan kode akun 350 sebesar $9.900. Setelah akun service revenue atau pendapatan jasanya kita tutup, akun selanjutnya kita tutup yaitu akun beban-beban. Pasangannya itu income summary di debit. Karena jika kita menutup akun beban-beban, beban-bebannya itu kita letakkan di kredit supaya mengurangi, supaya beban-bebannya nanti bersaldo 0. Kita copy saja nama beban-bebannya dari neraca setelah penyesuaian, yaitu dari supplies expense sampai interest expense. Itu lagi. Lalu nilainya juga kita copy dari neraca setelah penyesuaian bisa, atau dari laporan laba rugi juga bisa, karena yang kita tutup adalah beban-beban. Atau bisa juga kita ambil saja dari laporan keuangan saja. Itu laporan laba rugi. Kita ambil saldonya dari sini. Lalu kita serta bawah sama saja. Lalu untuk income summary-nya itu hasil dari penjumlahan beban-beban atau total beban-beban ini. Kita hitung terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu penutupan untuk jurnal penutup untuk menutup akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Pada tanggal 31 kita hitung selisihnya. Income summary ini
lebih besar di kredit. Jadi income summary-nya kita letakkan di debit untuk menutupnya. Income summary. Income summary ini menandakan bahwa kita laba. Sebelum itu kita isi revenue terlebih dahulu. Maafkan saya lupa. Income summary-nya dengan kode akun income summary 350. Lalu kita isi supplies expense-nya dengan kode akun supplies expense 631. Utilities expense dengan kode akun 633. Dan expense dengan kode akun 634. Depreciation expense dengan kode akun 711. Insurance expense dengan kode akun 722. Salaries and wage expense dengan kode akun 726. Dan interest payable, interest expense dengan kode akun 727. Lalu income summary ini dengan kode akun 350 kita tutup. Hasil itu angkanya dari income summary di kredit dikurang income summary di debit. Income summary ini pasangannya yaitu retained earning, karena hasil selisih dari income summary di kredit dikurang income summary di debit ini adalah labanya. Tetapi jika income summary di debit lebih besar daripada kredit, maka retained earning-nya berkurang atau saldo labanya berkurang karena mendapatkan rugi. Retained earning dengan kode akun 320 senilai 2.486. Kita lihat apakah jumlah saldo labanya sama dengan ini. Ya, 2.486 antara income statement dan penutupnya sama. Lalu selanjutnya kita tutup akun dividen. Karena dividennya telah kita kurangi di income statement dan kita kurangi di retained earning statement, dan dividen itu merupakan akun nominal walaupun dia merupakan bagian dari ekuitas. Akun dividen itu dia mengurangi saldo laba, berarti saldo laba kita berkurang, retained earning berkurang, dan kode akun 320 berkurang sebesar $800 pada akun dividen. Karena dividen kita telah berkurang karena kita akan menutupnya sebesar 332. Berkurang di kredit sebesar $800. Lalu kita hitung selisihnya. Kita hitung jumlahnya antara si debit dan sisi kredit harus seimbang atau balance atau sama. 20.600. Nah, total dari jumlah penutup yang saya dapatkan yaitu sama atau balance, yaitu sebesar $20.600. Selanjutnya, setelah kita jurnal, kita akan mempostingnya ke buku besar dan akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Sebelum itu saya buat formatnya dulu karena sebelumnya belum saya buat. Setelah penutupan. Posting trial balance kita ambil dari sini. Ya. Lalu kita copy number, kita sesuaikan ukuran
tabelnya kita sesuaikan dan debit dan kreditnya. Lalu ini bukan trial balance lagi, tetapi namanya yaitu post closing trial balance atau neraca saldo setelah jurnal penutup atau setelah penutupan. Untuk ininya kita hapus terlebih dahulu. File juga kita lihat. Lalu closing jurnalnya kita posting terlebih dahulu di buku besar. Pertama yaitu menutup akun service revenue. Kita pindahkan saldo dari service revenue-nya dari debit kita pindahkan ke kredit. Maaf saya ulangi, dari kredit kita pindahkan ke debit. Itu pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021 saldo service revenue-nya yaitu 9.900 kita pindahkan ke debit. Jadi hasilnya saldo service revenue-nya adalah bersaldo 0. Ini kita kasih warna merah untuk membedakannya. Selanjutnya yaitu akun income summary kita bertambah di kredit. Pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021, income summary kita bertambah sebesar $9.900 karena kita telah menutup service revenue-nya. Lalu selanjutnya itu kita menutup beban-beban. Berarti saldo dari beban-beban ini agar kita tidak bolak-balik ke jurnalnya, kita pindahkan saja dari debit, kita pindahkan ke kredit. Tapi sebelum itu kita pindahkan dulu income summary-nya. Income summary-nya dengan senilai 7.414 di debit. Tanggal 31 bulan 10, income summary-nya sebesar 7.414 dolar di debit. Ya, benar. Lalu kita pindahkan saja beban-bebannya, saldonya kan di debit tuh. Kita langsung pindahkan ke kredit agar bebannya akan bersaldo 0. Tanggal 31 bulan 10 tahun 2021, saldo supply expense-nya $2.220. Jadi saldo supply expense-nya akan bersaldo 0. Selanjutnya yaitu utilities expense dan kode akun dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2021 sebesar $700. Maka saldo utilities expense-nya akan bersaldo 0. Rent expense pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021 sebesar $300 di kredit. Maka rent expense-nya akan bersaldo 0 dan dilanjutkan sampai ke interest expense. Tanggal 31 bulan 10 sebesar $250. Akan bersaldo 0 semuanya jika kita balik seperti itu. Tidak perlu bolak-balik lihat closing jurnalnya atau jurnal penutupnya. Ini juga pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021 saldonya yaitu sebesar $3.600. Kita tutup. Jadi salaries and wage expense-nya bersaldo 0. Lalu ini juga pada tanggal 31 bulan 10 sebesar $144. Maka interest expense-nya akan bersaldo 0. Setelah memposting semua beban-beban yang telah ditutup, lalu kita posting lagi yaitu income summary di debit sebesar 2.486. Income summary di debit pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021 yaitu sebesar 2.486. 2.486. 2.486. Kita
kita hitung apakah benar bersaldo 0 atau tidak. Ininya pakai yang ini. Kita totalkan sisi debit dan sisi kreditnya. Maka saldo income summary akan bersaldo 0 setelah ditutup. Lalu akun selanjutnya itu akun retained earning bertambah sebesar 2.486. Retained earning dikredit pada tanggal 31 bulan 10 bertambah sebesar 2.486 dolar. Diberi warna merah. Lalu ini itu untuk menutup dividen, retained earning-nya berkurang sebesar $800. Retained earning di debit pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021 berkurang di debit sebesar 800.000. Dan dividennya kita tutup pada tanggal 31 bulan 10 sebesar $800.000. Maka saldo dividennya akan bersaldo 0. Setelah kita posting seluruhnya, kita mulai dari dividen sampai interest expense tidak kita catat lagi di neraca saldo setelah penutupan karena saldonya 0. Kita catat dari cash dengan kode akun 101, cash. Kita copy saja karena ini sudah di akhir siklus. Lalu 112 akun receivable kita copy. Lalu selanjutnya 126 akun supplies. Akun supplies kita copy saja. Supplies-nya sebesar 1.480. Ini yaitu akun prepaid insurance 130 prepaid insurance sama dengan 2.220. Lalu 131 prepaid rent kita copy juga di debit. Prepaid rent-nya ke $3.000. Lalu equipment-nya dengan kode akun 157 equipment kita copy saja. Itu sebesar $11.500. Lalu 158 yaitu akumulasi equipment di kredit kita copy sebesar $350. Lalu 201 notes payable-nya kita copy juga di kredit sebesar $3.600. Lalu 202 accounts payable kita copy di buku besarnya yaitu sebesar $3.600. Lalu akun selanjutnya yaitu akun unearned service revenue dengan kode akun 203 unearned service revenue kita copy saldonya yaitu sebesar $1.200. Lalu akun selanjutnya yaitu akun salaries and wage payable 212 salaries and wage payable
Kita copy saldonya, yaitu sebesar $1.800. Selanjutnya yaitu akun interest payable dengan kode akun 215 interest payable di kredit, kita copy-nya sebesar $144. Selanjutnya yaitu akun share capital ordinary 311 share capital ordinary di kredit sebesar $22.000. Selanjutnya yaitu yang terakhir akun retained earning 320 retained earning sebesar $7.686. Untuk akun dividen sampai interest expense tidak kita masukkan sebagai di dalam neraca saldo setelah penutupan karena akun-akun itu adalah akun-akun nominal, yang kita masukkan hanya akun real, itu akun tetapnya. Kita hitung jumlah sisi debit dan jumlah sisi kreditnya harus balance atau harus seimbang. Lalu saya mendapatkan hasil yang balance, yaitu antara total debit dan total kreditnya yaitu $40.380. Untuk retained earning yang ada di neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan retained earning pada retained earning statement, yaitu sebesar $7.686. Sama. Itulah penyelesaian tugas saya, yaitu tugas siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu perusahaan Jola Jole Consulting Corporation. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.